Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Besar harapan kita semua, semoga kita dalam keadaan sehat dan insya Allah tidak kurang suatu apapun. Baiklah, perkuliahan kita pada hari ini kita akan menjelaskan materi mengenai meningkatkan produktivitas usaha melalui motivasi. Ini motivasi ini penting sekali karena dengan motivasi ini merupakan semangat atau dukungan untuk kita mencapaikan sesuatu. Jadi motivasi dapat diartikan ini terutama menurut Manulang adalah suatu faktor yang mendorong karyawan untuk melakukan tindakan tertentu. Di mana proses timbulnya motivasi ini jika seseorang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terpenuhi, menyebabkan orang mencari jalan untuk mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh kekurangannya tadi. Jadi ini dapat disimpulkan bahwa motivasi ini adalah dorongan, semangat, dukungan yang membuat seseorang melakukan suatu tindakan atau untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita atau harapan. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan motivasi kerja antara lain, pertama, dorongan material, yaitu berupa modal, uang, dan barang. Kesempatan untuk mendapatkan penghormatan, misalnya upah, imbalan yang memadai, ya, gaji, ya. Kemudian kuasa perorangan. Kuasa ini berhubungan dengan kemampuan untuk memiliki, ya. Bisa jadi ini kuasa ini jabatan, bisa termasuk dalam golongan itu pimpinan atau memimpin, ya. Nah, itu masuk golongan itu, sehingga ada suatu motivasi, dorongan, orang ingin mencapai uang, mencapai barang, kemudian mencapai upah, imbalan, kekuasaan, kehormatan atau jabatan. Itulah motivasi itu timbul untuk mencapai sesuatu tadi. Kemudian syarat-syarat pekerjaan yang diinginkan, kemudian kebanggaan dan pekerjaan baik untuk keluarga maupun orang lain. Kemudian faktor yang menimbulkan motivasi adalah kesenangan individu dalam hubungan sosial dan organisasi. Karena kehobian, karena kesenangan, ya, sehingga orang tersebut termotivasi. Atau karena syarat-syarat tertentu, syarat-syarat yang diinginkan sehingga orang tersebut termotivasi. Kemudian ada beberapa pendekatan untuk mengatasi atau mengurangi kekurangan semangat dan motivasi dalam melaksanakan pekerjaan ini. Ada pendekatan kuratif, ada pendekatan antisipatif, ya. Nah, di sini di mana tahap-tahap dalam proses timbulnya motivasi seseorang itu adalah yang pertama, adanya suatu kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi orang itu termotivasi, semangat, ya, meningkatkan kerjanya karena ada sesuatu atau ada kebutuhan yang belum terpenuhi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, tahap timbulnya motivasi ini adalah mencari dan memilih cara untuk memenuhi kebutuhan tadi. Jadi tahap-tahapnya suatu keinginan, kemudian mencari dan memilih cara-caranya, kemudian mengarahkan perilakunya ke arah pencapaian tujuan dan prestasi. Nah, setelah ingin mencapai suatu kebutuhan, kemudian mencari caranya, ketiga mengarahkan. Sudah ketemu caranya, kemudian ia mengarahkan untuk mencapai sesuatu tadi, ya. Yang didukung oleh kemampuan, keterampilan, dan pengalaman. Ini penting sekali. Untuk mencapai sesuatu, kita harus termotivasi. Tapi yang tidak kalah pentingnya, kita harus memiliki kemampuan, harus memiliki skill atau keterampilan. Kemudian kita harus memiliki pengalaman. Ini semua penting sekali untuk kita mewujudkan sesuatu. Tidak hanya semangat saja yang harus kita tanam, kita asah, ya, tetapi, ya, untuk mencapai sesuatu adanya motivasi dan, ya, dikemas dalam sebuah kemampuan, keterampilan dan pengalaman. Kemudian tahap-tahapannya lagi setelah kita mengarahkan, menilai prestasi tentang keberhasilan di dalam pencapaian tujuan tersebut. Setelah kita
terarah ya. Kemudian kita menilai sudah progresnya seperti apa, keberhasilannya seperti apa, kemajuannya seperti apa gitu ya. Jadi kita harus ada progresnya, harus ada kurva-kurvanya ya, sehingga kita akan melihat tingkat keberhasilan yang sedang kita capai. Kemudian imbalan atau hukuman yang akan diterima tergantung dari prestasi yang dilakukan. Jadi dari menilai prestasi tentang keberhasilan tadi, kemudian kita akan mendapat imbalan, baik itu imbalan apabila tidak berhasil berarti berupa hukuman yang akan kita terima. Nah, ini semua tergantung dari apa yang kita capai tadi. Jadi bisa disimpulkan bahwa tahap-tahap dalam proses timbulnya motivasi pada seseorang, pertama, adanya sesuatu yang ingin dicapai. Yang kedua, mencari cara, mencari jalan, mencari strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, setelah tahu caranya, kita mengarahkan, menjalankan cara-cara tadi untuk mencapai tujuan. Tetapi dalam kita melakukan pekerjaan, melakukan tahap-tahap atau cara-cara dalam pencapaian tadi, kita harus memiliki kemampuan, keterampilan, dan pengalaman. Ini semua penting sekali untuk berhasil atau tidaknya pencapaian kita tadi. Kemudian setelah kita lakukan ya, kita mencapai, kita lakukan, kemudian kita menilai hasil yang telah kita lakukan tadi. Yang terakhir adalah dari hasil tadi, apakah kita dapat imbalan apabila berhasil, kemudian kita akan mendapat hukuman apabila ini gagal atau tidak berhasil. Ini adalah merupakan tahap-tahap daripada proses timbulnya motivasi. Selanjutnya beberapa teknik untuk memotivasi kerja itu. Jadi ada dalam kita memotivasi ya, ada beberapa teknik yang harus kita pelajari. Yang pertama, teknik pemenuhan kebutuhan. Teknik pemenuhan kebutuhan ini merupakan dasar bagi perilaku kerja, di mana motivasi kerja akan timbul apabila kebutuhan dipenuhi seperti dikemukakan oleh Maslow ya, tentang hierarki kebutuhan individu. Hierarki ini adalah tingkatan ya, tingkatan atau strata hierarki ini ya. Jadi hubungan hierarki adalah hubungan tanggung jawab, bisa jadi dalam sebuah kebutuhan tersebut. Bisa itu kebutuhan biologis, bisa itu kebutuhan makanan, minuman, dan kebutuhan perumahan dan kebutuhan seksual ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut orang termotivasi untuk mendapatkannya. Nah, salah satunya itu kebutuhan-kebutuhan tadi ya. Ada beberapa kebutuhan yang ingin dicapai dalam kita melakukan sesuatu untuk termotivasi untuk mencapai tujuan. Inilah ya, orang termotivasi dalam pencapaiannya. Kemudian ada namanya teknik komunikasi persuasif. Nah, teknik komunikasi persuasif ini adalah sebuah teknik memotivasi kerja yang dilakukan dengan cara mempengaruhi dari luar diri. Jadi kalau ini dari dorongan dalam diri, keinginan yang akan kita capai, ini adalah memotivasi yang mempengaruhi dari luar diri. Jadi ada secara internal, ada secara eksternal. Nah, teknik komunikasi persuasif ini itu yang berasal dari luar diri kita atau dari luar keinginan kita. Ini juga faktor termotivasi pendukung yang membuat kita semangat dalam mencapai sebuah tujuan tadi. Jadi setelah pola pembelajaran kita tadi adalah motivasi untuk produktivitas. Jadi bagaimana semangat kita, bagaimana dukungan kita dalam ingin mencapai sesuatu. Nah, sesuatu di sini adalah produktivitas, ya. Menurut pendapat Raffianto, produktivitas ini mengandung sebuah pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai dan peran serta tanpa tenaga kerja persatuan waktu. Jadi produktivitas ini adalah kemampuan untuk menghasilkan, ya,
produktif tidak. Jadi kemampuan untuk menghasilkan, ya. Menurut Supriyanto, produktivitas dapat diartikan adalah kemampuan seperangkat sumber-sumber ekonomi untuk menghasilkan sesuatu, atau diartikan juga sebagai perbandingan antara pengorbanan dan penghasilan. Jadi produktivitas nih yang kita dapatkan, yang kita hasilkan dengan apa yang telah kita lakukan, kita perjuangkan, kita korbankan. Itu adalah produktivitas. Kemampuan seseorang untuk menghasilkan atau mencapai sesuatu. Nah, di sini kaitannya antara meningkatkan produktivitas usaha melalui motivasi. Jadi kita sudah pahami, kita sudah maknai bahwa motivasi itu tadi apa? Semangat atau dorongan, ya. Terus semangat atau dorongan yang kuat untuk mencapai sesuatu. Sedangkan produktivitas untuk menghasilkan sesuatu, ya. Yang produktivitas bagaimana kemampuan kita untuk menghasilkan sesuatu. Nah, di dalam hal ini untuk menghasilkan sesuatu dalam sebuah usaha. Jadi meningkatkan produktivitas usaha melalui motivasi, bagaimana kemampuan kita untuk menghasilkan sesuatu, ya, dalam usaha tadi dengan memanfaatkan atau melalui dukungan semangat dalam pencapaian tersebut. Jadi produktivitas merupakan keberhasilan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Menurut ukuran yang berlaku pada pekerjaan yang bersangkutan, di mana pengertian produktivitas tadi berkaitan dengan sesuatu yang dihasilkan seseorang dari perlakuan kerjanya. Jadi sesuatu yang dihasilkan seseorang dalam dia melaksanakan sebuah pekerjaan, ya. Jadi untuk meningkatkan produktivitas maka dibutuhkanlah ada motivasi, semangat, dukungan, kinerja, etos kerja. Di situ masuk dalam lingkupan motivasi, ya. Jadi dibutuhkan motivasi sebaik mungkin untuk mencapai tujuan organisasi serta meningkatkan mutu kehidupan. Jadi penting sekali adalah motivasi ini, penting sekali. Inilah modal dasar kita supaya kita semangat bekerja. Modal dasar kita bagaimana kita berjuang untuk mendapatkan sesuatu, itu adalah motivasi. Kemudian strategi untuk meningkatkan produktivitas ini, yang pertama adalah meningkatkan dan menyegarkan motivasi, ya. Bagaimana kita meningkatkan dan penyegaran motivasi, ya. Semangat, motivasi ini ada dukungan, kemudian kita tingkatkan lagi semangat ini, ya, untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian lingkungan kerja yang kondusif juga meningkatkan produktivitas kerja. Nah, strategi-strategi untuk meningkatkan produktivitas ini, pertama, kita beri lagi energi, ya, sehingga motivasi kita ini akan meningkat. Karena dengan motivasi inilah kita memiliki semangat atau dukungan untuk mencapai apa yang kita inginkan, ya. Mencapai apa yang kita inginkan. Kemudian lingkungan kerja yang kondusif, iya. Mana lingkungan kerja atau atmosfer tempat kita bekerja itu dalam kondisi yang nyaman, dalam kondisi yang kondusif, aman, tenang, nyaman, ya. Sehingga dengan lingkungan kerja kita yang aman, tenang, nyaman ini akan meningkatkan produktivitas karyawan. Karena apa? Ini berhubungan sekali, ya, produktivitas bawah ini, kemampuan pegawai dalam bekerja ini harus didukung dengan kinerja yang kondusif. Kinerja yang kondusif ini yaitu tadi aman, nyaman, tenang, baik dalam dia bekerja, lingkungan atau tim kerjanya, ya. Atau dia bisa bekerja sama dalam sebuah tim. Kemudian integrasi manajemen waktu dengan sistem perusahaan, integrasi terpadu, ya. Integrasi adanya pengelolaan waktu, ya. Pengelolaan waktu terintegrasi dengan sistem perusahaan, ya. Jadi di sini hubungannya dengan disiplin waktu. Kemudian reward atau punishment serta mental juara. Nah, ini penting sekali, sebuah penghargaan, ya. Sebuah penghargaan untuk membangkitkan mental juara tadi.
Jadi strategi untuk meningkatkan produktivitas karyawan yang bekerja, kita harus memberi sebuah penghargaan apabila karyawan ini memiliki etos kerja yang baik, hasil kerja yang baik, bisa mencapai targetnya. Nah, ini penting sekali. Kita akan memberi sebuah penghargaan. Nah, penghargaan ini banyak, bisa dengan peningkatan gaji. Bisa juga kita dengan memberi hadiah. Hadiah ini macam-macam ya. Dalam bentuk misalkan dikasih tiket berlibur bisa. Kemudian cuti tetapi mendapat bonus atau cuti ditanggung perusahaan bisa. Kemudian bonus apabila dia mencapai target-target tertentu atau menghasilkan sesuatu tertentu, itu bisa dikasihkan bonus. Nah, bonus ini macam-macam ya, terserah dari pimpinan atau perusahaan. Kemudian mengukur produktivitas ini. Produktivitas ini dapat diukur dilakukan dengan 3 jenis pendekatan. Ini menurut Sinungan ya. Pertama, perbandingan antara pelaksanaan kerja sekarang dengan pelaksanaan historis yang tidak menunjukkan apakah pelaksanaan kerja sekarang memuaskan, tetapi hanya menjelaskan meningkatkan atau berkurangnya tingkatannya. Jadi ini perbandingan pelaksanaan ini kita membandingkan ya sejarah kerjanya ya. Melaksanakan kerja sekarang ya dengan sejarah kerjanya, kemudian dibandingkan dengan pelaksanaan kerja sebelumnya. Nah, ya, tetapi ini hanya untuk meningkatkan atau mengurangi tingkatannya. Nah, di sini kita ketahui, kita dapat mengukur ya kemampuan produktivitas ini dengan melihat kemampuan karyawan atau kemampuan seseorang dalam bekerja. Kemudian ada historis, ada sejarahnya dia dalam bekerja itu. Ya, istilahnya jenjang-jenjang atau pekerjaan-pekerjaan dilakukan, progres pekerjaannya. Kemudian perbandingan antara pelaksanaan satu unit yaitu perorangan atau tugas atau seksi dan proses dengan lainnya menunjukkan pencapaian yang relatif ya. Perbandingan pelaksanaan dalam satu dengan pencapaian yang kita dapatkan. Kemudian perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan target yang sudah ditetapkan, dan ini dianggap terbaik sebagai fokus perhatian produktivitas. Ini penting sekali ya, bagaimana ya kita pencapaian target. Untuk melihat keberhasilan seseorang itu ada progresnya, kemudian dituangkan dalam sebuah target. Apabila dia mencapai penghasilan atau produktivitas atau menghasilkan suatu produk ataupun melakukan suatu produk ya. Nah, ini apabila sesuai dengan target atau di atas target, ini adalah indikator sebuah keberhasilan. Jadi ini adalah perbandingan dengan menetapkan sebuah target ini ya. Telah terbukti ini sangat ampuh sekali untuk mengukur produktivitas atau kemampuan kerja seseorang. Karena dengan target inilah orang akan semangat ya bekerja. Apabila mencapai target, dia akan mendapatkan penghasilan seperti ini. Apabila dia mencapai target, nanti akan ditingkatkan atau dipromosikan dengan sebuah jabatan. Apabila dia mencapai target, dia akan mendapat bonus. Apabila dia mendapat target, berarti ruang kerjanya akan lebih luas, bisa seperti itu. Jadi target ini adalah indikator yang sangat baik sekali, yang sangat ampuh untuk meningkatkan produktivitas kerja seseorang. Oke. Jadi kita ketahui dalam meningkatkan produktivitas kerja ini penting sekali yang pertama motivasi. Nah, di dalam motivasi ini semangat, kemudian ada tahap-tahapnya, ada strategi-strateginya dalam kita menjalankan termotivasi tersebut, ada tahap-tahapnya. Kemudian ada yang menyebabkan kita termotivasi itu apa ya. Jadi ini penting sekali untuk meningkatkan produktivitas ini. Tidak bisa kita abaikan sebuah motivasi, karena motivasi inilah suatu dorongan, suatu semangat, sesuatu yang dapat membuat kita
melaksanakan suatu pekerjaan dengan sesungguh-sungguhnya, melaksanakan suatu pekerjaan untuk sebuah pencapaian. Kemudian motivasi inilah yang membuat etos kerja kita akan meningkat. Dengan motivasi inilah ya yang membuat kita akan lebih bersemangat. Nah, dengan adanya motivasi tadi, maka ini outputnya itu berupa produktivitas. Jika motivasinya meningkat tinggi, kemudian produktivitasnya akan berbanding lurus. Semangatnya tinggi, maka hasil produktivitasnya juga akan tinggi. Jadi untuk meningkatkan sebuah produktivitas atau mengukur produktivitas ini ya, perlu sekali itu motivasi, dukungan atau semangat tadi. Karena dari hasil sebuah penelitian, dari hasil sebuah pengalaman, yaitu salah satu faktor yang sangat menentukan untuk mengukur tingkat untuk menghasilkan atau untuk menghasilkan suatu produktivitas itu tidak dapat diabaikan dan merupakan faktor yang sangat utama adalah sebuah motivasi. Kemudian untuk mengukurkan produktivitas juga ada beberapa tahap tadi, yaitu bisa melihat pekerjaan yang sekarang dan yang akan datang. Kemudian untuk membandingkan satu unit, yang kedua bagaimana perbandingan sebuah target yang diberikan. Apabila ini dia mencapai target, itu adalah indikator sebuah keberhasilan. Demikianlah materi kita pada hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang poin-poinnya kurang paham, silakan ditanyakan ya, dan akan kita diskusikan lebih lanjut. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.